Selamat pagi semuanya, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Kristika, NPM 1211-201-21004, kelas keperawatan A, tugas pendidikan multikultural, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2020. Di sini saya akan menerangkan mengenai konflik di Maluku. Ada ketiga soal tersebut. Yang pertama, garis-garis besar dalam konflik tersebut. Apa yang menarik dalam konflik tersebut? Yang ketiga, kritik dalam konflik tersebut. Iya, konflik yang terjadi di Maluku. Konflik Maluku merupakan ledakan dari akumulasi ketimpangan atas pilihan model pembangunan sebuah terjadi kerusuhan. Sejumlah indikator pembangunan telah mengindikasi tingginya kemiskinan dari keterbelakangan masyarakat serta rendahnya kualitas hidup orang-orang di Maluku. Angka-angka mengenai ini dalam kenyataan telah mengalami banyak perubahan akibat kerusuhan dan pecahnya kerusuhan kepanjangan sejak awal tahun 1999 menyebabkan kondisi di lapangan menjadi semakin buruk. Kenyataan terjadi pada rendahnya taraf hidup serta meningkatnya. Kenyataan yang menyediakan adalah ternyata tingkat kemiskinan di Maluku tergolong sangat parah. Terdapat pada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Tenggara. Sebelum terjadi pemekaran, lebih 50% penduduknya digolongkan sebagai penduduk kemiskinan. Maka terjadi rendahnya produktivitas angka kerja yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Pada sisi penawaran, faktor yang sangat menentukan adalah masalah gizi kesehatan, sikap terhadap pekerjaan. Sementara itu pada sisi pemerintah, rendahnya produktivitas merupakan fungsi dari rendahnya pendidikan. Kondisi kerusahan ini juga berdampak berupa kehancuran berbagai bangunan, gedung, dan fasilitas fisik, serta pusat-pusat perdagangan, serta menimbulkan kelangkaan barang-barang, dan rendahnya pendapatan juga menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi yang juga menghambat pertumbuhan kesempatan kerja dan meningkatkan juga tingkat gizi dan kesehatan yang sangat rendah. Yang kedua, apa yang menarik dalam konflik tersebut? Dengan konflik di Maluku, pemerintah pusat membuka mata dan berpartisipasi dengan masyarakat untuk mengembangkan manajemen pembangunan serta sentralistik dan juga dikembangkan kebijakan masyarakat, pengendalian dan peningkatan keamanan lebih ketat dari sebelumnya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, dan ada juga kebijakan pengendalian masyarakat untuk menciptakan stabilitas yang telah menghilang dan berbagai keluasan dan peran yang sangat besar untuk terlibat aktif untuk membangun pembangunan maupun dalam bidang ekonomi tersebut. Kritik dalam konflik tersebut. Kritik saya mengenai konflik tersebut, dimanapun dan bagaimanapun namanya juga konflik, ini selalu meninggalkan derita bagi banyak orang, baik berupa semua harta maupun jiwa seseorang, dan menghancurkan perekonomian diakibatkan banyak fasilitas fisik yang dimiliki, banyak kerusakan, dan mengakibatkan juga tingkat gizi dan kesehatan yang semakin rendah. Dan konflik di Maluku, kita bisa belajar bahwa konflik di Maluku ini kita harus menjaga persatuan baik dalam agama kita dengan rukun dan mempersatukan, bukan untuk memecahkan. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.